Lubang-lubang tambang yang dibiarkan menganga oleh perusahaan dan korporasi setidaknya telah mengakibatkan kematian, bencana, dan kerugian material bagi warga sekitar. Berdasarkan data dari Auriga Nusantara, diperkirakan terdapat lebih dari 80.000 titik lubang yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Titik-titik lubang tambang tersebut berada di 40 izin usaha pertambangan yang dipegang oleh 36 perusahaan tambang di 22 wilayah provinsi. Lebih dari separuhnya atau sekitar 55% lubang-lubang itu dihasilkan dari aktivitas pertambangan batu bara. Sisanya adalah lubang tambang nikel, emas, dan lain-lain. 5 perusahaan terbanyak menghasil lubang tambang, yakni PT Kaltim Primakol sebanyak 43.557 lubang, PT Wedabay Nikel 10.684 lubang, PT Borneo Indobara 4.410 lubang, PT Tambang Tondano Nusajaya 4.036 lubang, dan PT Vel Indonesia 3.648 lubang. Sedangkan berdasarkan lokasinya, sebagian besar lubang tambang itu ada di Kalimantan Timur sebanyak 44.736 titik, Maluku Utara 10.684 titik, Sulawesi Utara 7.097 titik, Kalimantan Selatan 4.495 titik, dan Sulawesi Selatan 3.323 titik. Sedangkan khusus untuk lubang tambang batu bara, Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM mencatat ada 3.092 lubang yang tidak direklamasi di Indonesia pada 2020. Sebaran lubang tambang itu berjumlah 6 lubang di Aceh, 22 lubang di Sumatera Barat, 54 lubang di Bengkulu, 9 di Lampung, 19 di Riau, 59 di Jambi, 163 di Sumatera Selatan, 163 di Kalimantan Tengah, 44 di Kalimantan Utara, 814 di Kalimantan Selatan, 1.735 di Kalimantan Timur, 2 di Banten, dan 2 di Sulawesi Selatan. Dari 3.000 lebih lubang itu, telah memakan korban jiwa sebanyak 168 korban, termasuk anak-anak sejak 2014 hingga 2020. Di Kalimantan Timur, tambang menjadi penggerak perekonomian, namun sekaligus menjadi penyebab bencana kemanusiaan dan pencemaran lingkungan. Jatam Kaltim mencatat ada 1.735 lubang bekas tambang batu bara yang menganga di bumi Mula Warman. Ribuan lubang-lubang itu tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Kutai Kartanegara menjadi daerah paling banyak lubang bekas tambang, yakni 842 lubang tambang. Samarinda dengan 349 lubang, sementara di Kutai Timur terdapat 223 lubang tambang. Sisanya tersebar di Pasir, Penajam Pasir Utara, hingga Berau. Padahal, dalam tata kelola pertambangan, setelah operasi penambangan berakhir, maka ada kewajiban mutlak yang harus dilakukan, yakni melaksanakan reklamasi dan kegiatan pasca tambang. Sayangnya, hal ini kerap diabaikan oleh perusahaan dan pemegang izin tambang di Kalimantan Timur. Hasilnya, setidaknya 40 orang tewas tenggelam di lubang tambang batu bara yang tidak direklamasi. Benar atau tidak, biarkan Kementerian Lingkungan yang mengecek. Karena pasca tambang itu, saya lihat setelah kami mengunjungin, hanya kubuangan air, hanya kesepakatan antara Pemda yang nanti dibilang akan dibuat taman rekreasi lah, tempat mandi-mandi hantu di sana. Saya nggak tahu. Yang kami lihat kemarin di Gunung Bayan itu hanya kubuangan air di tengah hutan. Ini Pak, nanti akan kami buat pariwisata, hantu yang pariwisata di situ, dalam hutan. Saudara, sejumlah lubang bekas tambang meninggalkan problematika. Tak hanya merusak lingkungan, lubang bekas tambang juga menuai korban jiwa. Di Kalimantan Timur, korban akibat lubang tambang yang tak direklamasi oleh perusahaan didominasi oleh anak-anak. Pada awal November 2018, Jatam Kaltim pernah menyelidiki tewasnya seorang remaja SMP karena tenggelam di lubang tambang milik PT Bukit Baiduri Energi di Kutai Kartanegara. Laporan itu kemudian dirilis ke publik yang mengakibatkan kantor mereka di Samarinda diserang sekelompok orang tak dikenal. Lubang tambang milik PT Bukit Baiduri Energi bukan sekali itu saja memakan korban. Sejak 2016, setidaknya ada 4 nyawa telah melayang di lubang tambang perusahaan itu. Pada pertengahan Desember 2015, lubang bekas tambang PT Multi Harapan Utama juga memakan korban, yaitu seorang siswa SMK. Korban jiwa di lubang tambang yang mayoritas adalah anak usia sekolah, terhitung sejak 2011 sampai dengan 2016, setidaknya terdapat 21 korban yang meninggal dunia
3 korban jiwa bukan lubang tambang dengan rincian Kota Samarinda 15 korban, Kutai Kartanegara 8, Penajam Pasir Utama 11. Waspada, masyarakat tahu ada lubang, ya kita sudah sampaikan, sebarkan ke seluruh Sumbar, dan itu kan sudah ditandai, jangan sampai ada yang masih aja lagi. Heran juga aku, jangan-jangan ada hantunya itu. Banyak orang korban. Ghost Town. Berpindah ke provinsi tetangga, jaringan advokasi tambang mengungkap ada 814 lubang tambang yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Dari 814 lubang tambang yang ada, Tanah Bumbu menjadi urutan pertama terbanyak dengan 264 lubang, Tanah Laut dengan 223 lubang, dan Kabupaten Banjar di posisi ketiga dengan 117 lubang. Lubang-lubang ini berada di wilayah konsesi perusahaan hingga pertambangan ilegal. Pada 16 Oktober 2022, jalan nasional sepanjang 200 meter di Satui Barat rusak parah akibat longsor yang disinyalir akibat aktivitas pertambangan yang berada di sekitar lokasi. Tambang aktif hanya berjarak 183 meter dan lubang pasca tambang hanya berjarak 19 meter dari titik longsor. Pada Juli 2022, terjadi longsor di dekat lubang tambang galian batu bara di Desa Bukit Mulia, Kecamatan Kintab, Kabupaten Tanah Laut. Pada 2021, aktivitas pertambangan batu bara PT Anzawara Satria menyebabkan jalan Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu terputus. Pertambangan yang hanya berjarak beberapa meter dari jalan mengakibatkan longsor dan ambrol ke mulut tambang sedalam 10 meter yang menghambat aktivitas warga. Saudara, tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian korban longsor di lokasi tambang Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Masih di tahun yang sama, longsor terjadi di lubang bekas galian tambang batu bara di Desa Mantawakan Mulia, Kabupaten Tanah Bumbu. Longsor lubang bekas tambang juga pernah terjadi pada 2017 di Kintab yang menyebabkan 19 rumah warga rusak. Orang pemuda pekerja perkebunan sawit di Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Tanah Laut, Rabu kemarin ditemukan sudah tidak bernyawa di dasar danau eks tambang batu bara. Selain itu, lubang bekas tambang batu bara yang dibiarkan menganga juga memakan korban jiwa. Sejak 2019, setidaknya ada 4 nyawa melayang karena tenggelam di lubang bekas galian di Kalsel. Selain memakan korban jiwa, lubang bekas tambang juga mengandung logam berat seperti mangan dan besi di atas ambang batas aman yang apabila dikonsumsi dapat membahayakan kesehatan. Di Jambi, ratusan lubang bekas tambang batu bara menganga bak danau atau kolam-kolam raksasa. Pada 2015, jaringan advokasi tambang bersama Walhi Jambi melakukan riset di lubang pasca tambang PT Sarolangun Primakol. Hasilnya, tingkat keasaman air tinggi dan mengandung logam berat seperti besi, mangan, timbal, arsenik hingga merkuri yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Seorang pria bernama Sabriansah dan beberapa warga Desa Mangkau, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, geram dengan aktivitas tambang di wilayah mereka. Mereka kemudian melakukan pemblokiran jalan hauling yang selama ini digunakan kendaraan perusahaan untuk melintas dan mengangkut batu bara. Saat proses penutupan jalan inilah muncul sekelompok orang yang melakukan penyerangan terhadap mereka. Saat penyerangan berlangsung, warga lainnya berhasil menyelamatkan diri. Sedangkan Sabriansah menjadi sasaran pengeroyokan hingga meregang nyawa dengan sejumlah luka tembak dan senjata tajam ditemukan di sekujur tubuhnya. Keras memprotes aktivitas tambang batu bara. Seorang warga Desa Mangkau, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan ditemukan tewas dengan luka tembakan dan sayatan senjata tajam. Polisi kini memburu 2 dari 3 orang pelaku dan akan memeriksa oknum pimpinan perusahaan tambang yang diduga memerintahkan pembunuhan. Berdasarkan laporan polisi, para pelaku pengeroyokan adalah preman yang dikomandoi oleh Humas PT Jaya Guna Abadi berinisial AB. AB memberikan perintah sehari sebelum kejadian kepada salah seorang tersangka. Selain AB, 4 preman lainnya yang terlibat kini sudah ditangkap, sedangkan 10 terduga pelaku dan aktor-aktor intelektual yang lain masih diburu polisi. Kapolda Kalsel, Irjen Pol Andirian, menyebut motif utama pembunuhan dipicu adanya sengketa lahan antara warga dan perusahaan tambang batubara PT JGA. Konflik ini berawal dari sengketa lahan antara kerabat Sabriansah bernama Muhammad bin Sa'ad dengan perusahaan tambang. Muhammad mengklaim memiliki lahan seluas 10.000 meter persegi berdasarkan sertifikat hak milik.
Namun perusahaan batubara mengklaim lebih berhak atas tanah tersebut, hingga tanah itu dijadikan jalan hauling untuk truk pengangkut batubara. Muhammad kemudian menggugat ke Pengadilan Negeri Martapura pada 13 Maret 2023. Dalam perkara itu, gugatan dilayangkan ke 4 perusahaan sekaligus, yakni PT Jaya Guna Abadi, PT Kadya Caraka Mulia, PT Cipta Krida Tama, dan PT Madani Talatah Nusantara. Menurut keterangan anak korban mengaku tidak pernah mendapatkan kompensasi ganti rugi atau apapun dari perusahaan. Sengketa yang berlarut-larut ini kemudian berujung pada penutupan jalan hingga tewasnya Sabriansah. Terlepas dari kasus ini, PT JGA sendiri disebut merupakan perusahaan yang tidak memiliki izin. Kasih Pengusahaan Minerba pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kalsel, Endarto menyebut tidak ditemukan nama PT JGA dalam daftar perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan di Kalimantan Selatan. Camat Pengaron, Ali Pudin, juga kurang mengetahui perihal sepak terjang PT JGA. Ia mengaku hanya pernah sekali berbincang dengan perwakilan PT JGA. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Banjar, Yudi Andrea justru menegaskan, dalam data mereka tidak ada izin pengolahan jalan hauling atas nama PT JGA. Kasus Sabriansah menambah daftar panjang kasus-kasus premanisme di sektor tambang di Kalimantan Selatan. Sebelum Sabriansah, ada nama Jurkani hingga Hadriansah yang turut meregang nyawa akibat berkonflik dengan perusahaan tambang. Jurkani, seorang advokat yang kala itu menjadi penasihat hukum PT Anzawara Satria, meregang nyawa saat memantau praktek penambangan ilegal di areal konsesi perusahaan kliennya di Angsana Tanah Bumbu pada Oktober 2021. Kasus penyerobotan lahan ini sebenarnya telah berkali-kali dilaporkan oleh Jurkani ke Polres Tanah Bumbu, bahkan ke Polda Kalsel, serta Mabes Polri. Tanda polis lain yang sempat dipasang polisi juga tidak dianggap oleh penambang ilegal. Alat-alat berat tetap beroperasi di area yang sudah dipasangi garis polisi. Jurkani yang sempat memantau aktivitas tersebut kemudian dikeroyok dan dibacok oleh orang-orang tak dikenal. Sempat dirawat di rumah sakit, naasnya Jurkani akhirnya meninggal dunia. Dua terdakwa, Yurdiansah alias Iyur, dihukum 10 tahun penjara, sementara Nasrullah alias Anas divonis 8 tahun penjara. Setelah kasus itu, nama Jurkani digunakan sebagai nama koalisi bernama Jurkani atau Perjuangan Rakyat Kalimantan Selatan melawan oligarki. Pengusaha elit Kalimantan Selatan, Haji Isam atau Andi Syamsuddin Arsyad, juga pernah disebut menjadi dalang pembunuhan seorang guru SD bernama Hadriansah pada tahun 2004. Kejadian itu terjadi tak berapa lama setelah guru olahraga itu memprotes kegiatan perusahaan batubara milik Haji Isam. Dalam wawancara Tempo pada 2010, Haji Isam menegaskan tak terlibat sama sekali dalam pembunuhan tersebut. Namun di lain pihak, Lilik Dewi, istri sang korban dan keterangan saksi, menyebut Haji Isam ada di lokasi kejadian bersama anak buahnya. Meski kasus ini pernah ditangani oleh tim gabungan dari Mabes Polri pada 2012, namun hingga kini kasusnya tak pernah selesai. 3 kasus pengeroyokan dan pembunuhan warga sipil akibat melawan korporasi tambang di Kalimantan Selatan mengingatkan kita dengan apa yang terjadi dengan Salim Kancil pada 2015. Salim Kancil adalah petani kecil, sekaligus aktivis anti tambang yang dibunuh pada 26 September 2015 karena sikapnya yang lantang menolak penambangan pasir ilegal di desa Selok Awar-Awar, Lumajang, Jawa Timur. Penolakan Salim dan rekan-rekannya bermula dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan tersebut. 4 petak sawah milik Salim rusak akibat rembesan air laut karena semakin tipisnya lapisan pasir di pantai. Bersama para petani lain, Salim kemudian membentuk forum komunikasi masyarakat peduli pesisir desa Selok Awar-Awar untuk menentang pengerukan pasir yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Aktivitas tambang ilegal tersebut di-backing oleh kepala desa Selok Awar-Awar bernama Haryono. Pada 26 September 2015, Salim Kancil dihabisi oleh puluhan orang suruhan yang menyerbu, menghajar dan menyeretnya dari rumah hingga nyawa Salim tak tertolong. Dalangnya adalah Haryono selaku kepala desa dan ketua lembaga masyarakat desa hutan bernama Mat Dasir. Mereka berdua telah divonis bersalah dan diganjar hukuman 20 tahun penjara pada 2016. Kisah pilu Salim Kancil menjadi bukti nyata keterlibatan perusahaan dengan perangkat desa dan polisi demi memuluskan jalannya aktivitas tambang. Selain perangkat desa, 3 polisi juga disebut terbukti menerima aliran dana hasil tambang pasir ilegal tersebut. Selain pengeroyokan dan pembunuhan, beberapa aktivis lain juga mengalami ancaman serius seperti rumah dibakar hingga kantor diserbu. Aktivis jaringan advokasi tambang Kaltim misalnya, pernah terancam karena tugas-tugas advokasi yang mereka lakukan.
Pada awal November 2018, Jatam Kaltim pernah menyelidiki tewasnya seorang remaja SMP karena tenggelam di lubang tambang milik PT Bukit Beduri Energi di Kutai Kartanegara. Laporan itu kemudian dirilis ke publik yang mengakibatkan kantor mereka di Samarinda diserang sekelompok orang tak dikenal. Beruntungnya, para aktivis sedang tidak berada di kantor. Rumah mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nusa Tenggara Barat, Murdani, dibakar orang tak dikenal pada 2019. Murdani menduga peristiwa percobaan pembunuhan terhadap dirinya dan keluarganya terkait dengan aktivitasnya sebagai aktivis lingkungan. Deretan panjang kasus-kasus kekerasan yang berkaitan dengan tambang menegaskan bagaimana negara dan aparat belum bisa menjamin kebebasan dan keselamatan para aktivis lingkungan dari ancaman serius korporasi nakal. Lubang-lubang bekas tambang yang tidak direklamasi menjadi bukti nyata tidak adanya tanggung jawab dari perusahaan. Kasus-kasus kematian di lubang tambang menjadi bukti dari lemahnya negara untuk memastikan keselamatan rakyat dari perusahaan tambang yang melakukan praktek banal demi meraup keuntungan. Longsor, pencemaran lingkungan, hingga tenggelam menjadi bencana kemanusiaan yang tak akan pernah selesai di wilayah yang terkepung aktivitas pertambangan. Sampai jumpa, salam Universe.